Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'ina ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita beribu-ribu kenikmatan, nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Karim Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, pada keluarganya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan hidayahnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian pada Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Bogor yang saya hormati, pada guru-guru dan kepada para staf TU yang saya hormati, dan tak lupa yang saya hormati juga kepada guru mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu Bapak Dasep. Kami di sini akan menyampaikan materi Al-Quran Hadis tentang bab etos kerja. Sebelumnya, kami dari siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Bogor, tepatnya dari kelas 11 MIA 2. Saya tidak sendiri. Perkenalkan dulu, kami dari kelompok 6. Nama saya Muhammad Alwan Fauzan Syafiq sebagai moderator. Saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Ada pemateri 1 yaitu Windy Febriani, pemateri 2 Bunga Mikra Harumi Wanasita, pemateri 3 Putri Rahmadini, pemateri 4 Regina Dada Putri. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke teman saya yang akan mempresentasikan materi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya. Dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Shadaqallahul azim. Kosakata yang dapat dipahami dari Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-11 diantaranya adalah Fangtashiru, yang artinya maka bertebaranlah kamu. Tijaratan aulahwan, yang artinya perdagangan dan permainan. Wataroku qa'iman, yang artinya dan mereka meninggalkan kamu sedang berdiri. Nudia, yang artinya diseru atau dipanggil. Al-bai'a, yang artinya jual beli atau perdagangan. Dan yang terakhir qudiyaj, yang artinya telah diselesaikan. Ayat 9 daripada Quran Surat Al-Jumu'ah yang tadi telah dibacakan, ini berkenaan dengan seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman agar mereka melaksanakan sholat Jumat. Bagi yang mendengarkan seruan atau mendengarkan azan, kalau diartikan secara sempit, maka wajib
maka yang wajib melaksanakan sholat Jumat adalah mereka yang mendengarkan azan. Jika ada yang tidak mendengarkan azan, itu tidak wajib. Pemahaman dari kata seruan sebagaimana ayat yang tadi telah dibacakan sebenarnya tidak hanya sebatas azannya muazin saja pada hari Jumat, tetapi seruan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila diartikan secara sempit, maka banyak sekali umat Islam yang terlambat sholat Jumat, terutama yang azannya 1 kali tatkala khatib sudah naik mimbar. Maka sahabat Nabi selalu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat itu sebelum waktu sholat Jumat itu tiba. Bahkan ada yang datang pagi-pagi dan tidak menunggu. Pada ayat 10 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan seruannya, yaitu apabila telah menunaikan sholat Jumat, segeralah kamu mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertebaran di muka bumi, mencari rezeki yang baik dan halal, atau kamu melaksanakan urusan duniawi. Perintah bertebaran di muka bumi sebagaimana sebelumnya dilarang karena harus melaksanakan sholat Jumat, maka larangan itu kemudian dicabut kembali. Dengan demikian, nyata bahwa dalam hal untuk bersantai-santai atau juga untuk semata-mata untuk beribadah yang langsung ada kaitannya dengan Allah, seperti hal sholat Jumat, akan tetapi apabila setelah sholat Jumat dilaksanakan, maka orang-orang beriman segera bertebaran mencari karunia Allah. Ayat 11 isinya diawali dengan pernyataan Allah tentang sikap sebagian orang-orang mukmin yang selalu silau dengan perniagaan dengan urusan duniawi ketika mereka sedang mendengarkan khutbah Jumat. Hadis tentang etos kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Iqbal bin Ma'adi Karibah Rubaidi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala man kasaba kasban atayaba min amali yadihi wa ma anfaqa rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fahuwa sadaqah. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib Az-Zubaydi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali hasil tangannya sendiri, dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri sendiri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kosakata kasabah artinya usaha, atau yaba artinya yang lebih baik, anfaqo artinya diinfakkan, mahodimihi dan pembantunya. Hadis tentang etos kerja untuk mengetahui konseptualisasi hadis etos kerja tersebut bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana kualitas sanad dan matannya, memberikan motivasi ataupun dorongan kepada setiap muslim agar senantiasa semangat dalam mencari rezeki Allah di muka bumi ini, yang tentunya dengan konsep yang sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW untuk mensejahterakan diri, keluarga, dan umat secara umum baik di dunia maupun di akhirat. Konsep etos kerja menurut hadis diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, bekerja dengan tangan sendiri tanpa bantuan orang lain, dan melarang untuk meminta-minta. Bekerja adalah bentuk ibadah dan bekerja sebagai wujud penghargaan terhadap pekerjaan itu sendiri. Sedangkan adanya kualitas hadis berkaitan tentang etos kerja, baik dari segi sanad maupun matannya, mengkontekstualisasi pemahaman hadis tentang etos kerja, memberikan semangat kepada kaum muslim agar terus bekerja sesuai dengan keahlian maupun kemampuannya. Etos kerja untuk membasmi pengangguran, untuk bersantai-santai ria dan menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Penjelasan hadis tentang etos kerja. Hadis yang tadi telah dibacakan merupakan motivasi dari Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Kita dilarang oleh Nabi hanya bertopang dagu dan berpangku tangan, mengharap rezeki datang dari langit. Kita harus giat bekerja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya.
minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Kosakata atau mufradat yang terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Yang pertama, wabtagi artinya dan carilah. 2. Ataka telah memberikan kepadamu. 3. Ad-daro rumah atau kampung. 4. Nasibaka bagianmu. 5. Al-fasadu kerusakan. 6. Al-ardo muka bumi. 7. Yuhibbu dia menyukai. 8. Al-mufsidin artinya orang-orang yang berbuat kerusakan. Kandungan surat Al-Qasas ayat 77. Yang pertama, berbuat baik terhadap nikmat Allah. 2. Berbuat baik kepada diri dengan memelihara kehidupan dunia. 3. Berbuat baik dengan cara menjauhi larangannya dan mengerjakan perintahnya. 4. Tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Dan mohonlah kepada Allah pahala di kehidupan akhirat terkait harta yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu dengan cara menginfakkannya pada jalan-jalan kebaikan, dan janganlah kamu lupa bagianmu dari makan, minum, pakaian, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya tanpa berlebih-lebihan dan tidak sombong. Dan perbaikilah hubungan dengan Rabb-Mu dan dengan hamba-hambanya. Dan janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi dengan melakukan kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, justru Allah malah murka. Yang pertama itu berbuat baik terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Seperti halnya kita bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat dan rezeki yang telah kita dapatkan itu semata-mata merupakan karunia dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu kita bisa bersyukur dengan lisan. Bila hati seseorang telah yakin bahwa segala nikmat itu diberikan oleh Allah, maka dia pasti mengucap alhamdulillah. Yang ketiga itu bersyukur dengan tindakan. Bersyukur dengan tindakan bermakna bahwa semua nikmat yang diperoleh harus dimanfaatkan di jalan yang benar. Poin yang kedua yaitu berbuat baik kepada diri dengan memelihara kehidupan di dunia. Seperti halnya Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Yang pertama itu Allah tidak hanya menciptakan muka bumi dan segala isinya, namun juga melestarikan ciptaannya dengan kuasa dan kasih Allah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan karena kami juga masih dalam proses belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.